Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin tutor JJ-nya gua tuh siapa tadi ya, lupa gua. Tadi gua lagi nyekak roll di JJ gitu kan. Dan gua tertarik sama JJ Softpoken Yao 4 ya, dari agensi LDR nih. Gue izin bang, gue bikin tutornya ya. Nah di sini tuh buat JJ-nya seperti yang udah gue tunjukin tadi di awal video, dan buat hasil dan video dari Yao 4 pun udah gue tunjukin ya. Pokoknya di sini kita langsung aja gas ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Oh ya, buat kalian yang pengen order private, silahkan DM gue aja. Untuk via chatnya ada gue sediain di deskripsi guys ya, tinggal kalian chat aja. Oke, buat setel private bisa kalian request atau bisa kalian tonton. Untuk video linknya udah gue sediain di deskripsi dan di pin komentar guys. Oke, seperti biasa kayak bahan edit itu udah gue sediain semua di pin komentar guys ya, jadi tinggal kalian download aja gratis gitu ya. Cuma nontonnya dong sih yang gak gratis, pakai kuota soalnya. Kalau offline gak bisa gitu ya. Nah oke, di sini untuk mentahan bit udah gue sediain juga di pin komentar. Untuk mentahan pertama kalian bisa tarik di 7,3 sekon aja guys, dan buat skalanya di sini kalian bisa atur di 105 ya. Di fitur dasar di skala kan atur di 105 checklist. Nah langkah selanjutnya di sini kita bakal masukin untuk foto yang keduanya. Untuk foto yang kedua gua bakal serasiin dengan foto yang udah gue sediain kan, atau kalau kalian mencari mentahan foto yang kece itu bisa pakai aplikasi Pinterest guys. Itu banyak menyediakan foto-foto ataupun mentahan untuk kalian bikin jiji gitu guys. Nah untuk skalanya kita samakan di 105 guys. Nah kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya di sini kita bisa tarik aja sampai di bit yang ke 11 guys. Nah kayak gini ya. Dan kita bakal perbesar kayak gini. Nah gini guys. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya kita bakal nentuin zoom outnya dulu ya. Di sini dia zoom outnya itu dari titik bit 5 ke 6 terus ke 7 dan ke 8 guys ya, gitu. Terus di sini dia kecil gitu. Nah gini konsepnya gini guys. Di sini kan bisa pakai dua cara guys ya. Di sini gua kasih untuk cara yang pertama dulu. Nah cara pertama dia bisa kayak gini. Dia kita kasih dulu keyframe di lurusan bit yang kelima. Nah terus di antara bit 5 dan 6 kita bisa kasih keyframe lagi, dan di lurusan bit ke-6 kita tambahin keyframe dan kita perbesar aja di 130. Nah kayak gini guys. Lalu kita bisa checklist aja. Nah terus di sini di antara bit 6 dan 7 kita tambahin keyframe juga. Terus di bit yang ke-7 nya kita tambahin keyframe juga, dan kita perkecil lagi di 105 guys. Lalu checklist ya. Nah terus di sini di antara bit 7 dan 8 tambahin keyframe lagi, dan di bit yang ke bentar guys. Oke, di sini dua kali dia guys. Jadi di sini bisa kalian tambahin keyframe lagi di bit yang ke 8-nya, lalu kita perbesar di 115. Lalu checklist. Terus di sini jangan lupa tambahin lagi di antara bit 8 dan 9 tambahin keyframe. Terus di bit yang ke 9-nya kalian tambahin keyframe lagi guys. Nah kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya kita pergi ke fitur dasar dan kita atur skalanya itu di 130. Lalu kita bisa checklist saja. Nah kalau udah di sini di bit yang ke 10-nya ini kan bisa tambahin keyframe aja kayak gini guys ya. Nah kayak gini terus udah biarin aja. Terus di sini di foto yang ini guys, nah yang ini yang di akhiran tambahin keyframe aja. Terus buat skalanya kita bisa atur di fitur dasar, skalanya kan terperkecil aja ya di 100 atau di 95 guys. 80 aja guys ya, 80. Lalu buat posisi kita bisa atur ke samping ataupun ke negatif ya, sampai hilang fotonya itu.
Nah kayak gini aja udah cukup ya di 960. Nah jadi di enter akan hilang kayak gini guys tuh, sambil ngecil fotonya gitu ya. Nah kayak pakai cara kayak gini juga bisa, tapi di sini tuh harus ada tahap penghalusannya. Caranya kayak gini guys, kita tambahin ini kan di bit yang kelima dan keenam ya. Nah kita fokus ke titik keyframe yang di tengah dan kita geser ke sebelah kirinya, kita tambahin keyframe dan kita kembali ke keyframe di tengah, kita hapus tambah, dan buat keyframe yang kita tambahin tadi di bagian sebelah kiri kita hapus. Sama halnya kayak yang di antara bit selanjutnya ya, tinggal dilakuin aja hapus tambah kayak gini guys. Ini untuk cara yang pertama ya guys. Untuk cara yang kedua ntar gua praktekin di foto yang ketiga. Soalnya itu sama aja guys caranya itu, atau stylenya yang sama ya gitu. Nah kayak gini guys ya tuh. Jadi kita bisa juga gunain kalau kayak gini. Untuk konsep yang pertama ini mungkin kurang terasa ya, kurang kerasa. Kenapa? Karena kita nggak gunain atau step pertama ini kurang kerasa menurut gua ya. Tapi kalian bisa modifikasi atau bisa kalian modifikasi itu ditambahin JJ tipis ya dari bit yang ke-1. Nah, mungkin di sini tuh ya kayak gini. Ini mungkin kita bisa tambahin aja grafik. Untuk grafiknya itu kuadrat masuk ya. Nah, jadi dari bit yang ke-10 sampai ke bit 1 ini, kalau kalian pakai cara yang pertama ini, itu bisa kalian tambahin JJ tipis. Dan di sini gua bakal sepil JJ tipisnya yang paling pas itu kan bisa ini ya, rumus JJ tipis yang pas untuk di JJ ini ya. Di sini ya gua kasih tahu yang digunakan oleh Yauk4 ini JJ tipisnya bukan JJ tipis yang seperti yang udah kita kenal itu, bukan guys. Dia menggunakan efek slow zoom gitu ya. Dan slow zoomnya itu pun beda kayak yang di pencariannya. Jelasnya ini JJ tipisnya JJ tipis private yang tidak semua orang tahu gitu ya. Jadi dia bisa ngombinasiin ntar gue jelasin aja lebih lanjutnya di foto yang ketiga aja, biar kalian yang pemula ini ya biar gak gagal paham. Intinya ya buat kalian ketimbang tangannya nganggur, tolong di like dan di subscribe buat yang belum gitu ya. Oke, di sini gue bakal bagi untuk rumus JJ tipisnya. Di sini gue yakin kalian semua yang udah sering nonton video gue pasti udah paham untuk JJ tipis. Nah di sini gue bakal sepil untuk rumusnya. Rumus yang paling pas itu untuk yang keyframe yang pertama yang berada di antara bit itu bisa kalian atur sumbu X nya yaitu di 5 dan sumbu Y nya itu kalian atur di 7. Atau bisa kalian balik untuk sumbu Y itu 5 dan sumbu X nya itu 7 ya. Nah kayak gini. Nah kalau udah kita lanjut ke keyframe di tengah, kalian atur buat sumbu X nya itu di 12 dan kalian atur sumbu Y nya itu di 5 atau 6 aja. Terus buat keyframe ketiga kalian atur di positif 4 dan buat sumbu X nya kalian atur di negatif 4. Nah jadi gini guys ya. Nah untuk cara penghalusannya seperti biasa yang udah gua jelasin ya. Tinggal lakuin hapus tambah kayak gini. Di sini kan ada rongga Di sini kan ada rongga 1, rongga 2, 3, 4 gitu guys. Jadi kita tambahin aja satu keyframe di rongga pertama dan kita kembali keyframe ke sebelah kanannya, hapus tambah kayak gini guys. Begitu juga di rongga yang kedua. Terus rongga yang ketiga. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita cepit aja buat keyframe 3 ini ya, kita cepit untuk kiri kanannya. Kayak gini dan kita hapus yang di tengah. Nah, oke guys ya, jadi gitu untuk rumus yang bakal gua pakai di JJ ini. Ini kalau kalian pakai tahap yang pertama ataupun cara pertama guys ya. Nah, kalau udah di sini kita bakal ganti ini tracknya menjadi overlay. Nah, gini. Dan di sini kan dia main ini ya, apa namanya? Oh, di sini dia pakai pudar masuk otomatis kayak gini guys. Sebentar kita kembaliin aja. Dan ini kita potong di bagian di bit 10-nya. Kita potong dan kita ubah tracknya menjadi overlay. Nah, gitu. Dan di sini kita tinggal kasih aja campuran ya di menu putih-putih transisinya ini guys. Kita kasih efek campuran di menu overlay.
BTW di sini untuk CapCut untuk efek sapu gradient itu ngebug guys ya, kagak tahu kenapa kagak bisa dipakai gitu. Ya bisa dipakai tapi itu tuh efek animasinya nggak kelihatan di foto. Contoh di sini ya, gua bakal kasih contoh. Gua bakal cari efek sapu gradient. Padahal itu termasuk efek bagus loh sapu gradient itu. Mana ya? Mana ya sapu gradient? Pokoknya kan masukin aja buat jijinya. Itu di campuran guys ya. Di ya nama animasinya itu campuran. Bentar, di sini kan bisa atur di 0,9 aja. Ya, di 0,9 aja. Gitu ya. Jadi kayak gini. Bentar, ini kita tuh ya gitu guys. Di sini kan dia ngezoom ya kan, shoot gitu ya. Tuh, itu gampang guys. Di step pertama ini tadi ya, berhubung gua tadi nunjukin jiji tipis ya, untuk rumusnya kalian catat dah ya yang di awal tadi. Nah ini untuk ngezoomnya ya, dari ngezoom ngecil itu gampang ya, gampang banget ya kayak gini kan dia kan ngezoom tuh, tuh ya, tuh itu gampang guys. Sebenarnya pakai efek juga bisa, pakai keyframe juga bisa sih ini. Tapi kita bakal pakai ini aja, pakai keyframe aja ya. Seperti biasa, tambahin 1 bit, 1 keyframe tulisan bit. Terus di antara bit 1 dan 2, terus di sininya di bit yang keduanya, terus kita bisa oh iya bentar, belum kita zoom untuk fotonya ya. Dan di keyframe pertama ini kita zoom dulu buat fotonya guys di fitur dasar. Mana ya fitur dasarnya? Nah kayak gini. Terus buat skala kita atur aja di 130 guys. Nah terus bisa checklist. Terus kita kasih keyframe di antara bit 1 dan 2. Terus di bit yang keduanya. Nah terus untuk fitur dasarnya kita atur di 115. Kayak gini guys ya. Tuh ya, terus di sininya di antara bit 2 dan 3 tambahin, terus di bit yang ketiganya tambahin, dan atau di 105 guys. Oke, dan ini hasil sementaranya. Nah kalau udah tinggal dilakuin hapus tambah aja guys, biar lebih smooth untuk gerakannya. Tuh gitu guys ya, kayak gini shoot gitu ya. Nah di sini dia langsung zoom out gitu. Jadi bisa kalian masukin aja jiji tipis seperti yang rumusnya. Kalau kalian pakai mau pakai rumus dari gua silakan aja pakai guys ya. Nah kalau kalian pakai rumus sendiri juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke, next kita bakal masuk foto yang ketiga. Nah ini di foto yang ketiga ini guys, gue bakal ngasih tahu untuk cara yang kedua zoom out ya. Tadi kan cara yang pertama di foto yang kedua kan. Nah untuk cara yang kedua ini guys itu sangat simpel ya. Kita bisa masuk di bit yang kelima. Ini kan skalanya, oh ya skalanya kan jangan lupa diubah dulu di 105 guys ya buat skalanya. Nah ini guys, terus kita tambahin keyframe aja di bit yang kelimanya. Terus di sini di bit yang ke-6 tambahin, dan kita langsung aja perbesar di 130. Checklist ya. Terus di sini di bit yang ke ini zoomnya zoomnya beda guys ya ini. Zoomnya ini beda guys, zoomnya ya. Dia jadi dari bit yang 5 ke 6 itu dia ngezoom. Nah kayak ini. Terus dia bakal ngecil ataupun nge-out itu di bit yang ke-8 ke 9 dia nge-out gitu ya guys. Nah dia tapi nge-outnya tuh bertahap gitu guys ya, bertahap dia nge-outnya. Jadi ini untuk yang bertahap ini kita langsung aja kecilin bertahap di 115 dulu. Terus di sini kita kecilin di bit yang ke 10 ya. Kamain keyframe dan kita tuh di 105 gitu ya. Nah ini kita tambahin keyframe lagi dan kita perkecil lagi guys di 100 gitu ya. Nah gini checklist. Nah kalau udah di sini kita bakal mainin grafik ya. Untuk grafik yang pertama guys, kalian bisa masukin grafik dan kita masukin yang perlahan gitu ya. Nah terus di sini kita bisa masukin yang masuk aja.
bentar, di sini dia kayak ada hentakannya gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja next ya. Kita bisa masukin di sini perlambatan lagi ya. Terus di sini kita masukin perlambatan lagi. Terus yang akhir ini kita masukin yang masuk checklist itu guys. Oke. Nah, oke guys, di sini tuh kayak gitu doang ya untuk cara bikinnya. Nah, jadi di sini itu ya kayak gini terasnya. Tuh. Nah, di sini kan itu bisa kalian komboin. Maksudnya combo gimana, Bang? Kombonya gini guys. Di sini kan udah ada ini ya. Nah, itu ya efeknya gitu. Ada grafiknya. Jadi ini tuh bisa kalian komboin, dipasang gigi tipis juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ngaruh untuk grafiknya. Itu kombonya juga nggak apa-apa ya, seperti yang udah gua jelasin di video gua sebelumnya. Di sini dia ngezoom juga ya, dari ngezoom ngecil ya. Jadi kita sama ngelakuinnya kayak yang di foto yang kedua tadi guys. Dengan tambahan keyframe aja di awal foto yang ketiga. Dan kita pergi ke fitur dasar dan atur aja di 130. Bang, apakah harus di 130? Ya enggak sih guys ya, tergantung kalian mau di 125, 120 juga nggak apa-apa ya. Nah, terus seperti biasa kita tambahin keyframe di antara bit 1 dan 2 di foto yang ketiga ya. Terus untuk keyframe yang ketiganya tinggal kita perkecil aja di 115. Dan kita tambahin lagi keyframe di antara bit 2 dan 3. Dan bit yang ketiganya di sini dimulai dari bit yang ini kan, kalau kita ngitung dari foto kedua ini kan bit 10. Tapi kalau kita ngitung dari bit ketiga ini bit satunya guys ya. Gitu ya. Di ini kita tambahin aja guys di sini di tambahin keyframe di bit yang ketiganya ya. Dan atur aja di 105. Dan yang terakhir di bit yang di antara bit ini 3 dan 4, dan di bit yang keempatnya tambahin dan kita perkecil di 100. Nah, gini guys ya. Dan kita bisa mainin grafik aja ya. Kalau kalian mau pakai grafik kayak tadi, kalau kalian mau pakai cara hapus tambah kayak di foto kedua juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau main grafik pakai yang perlambatan guys ya. Nah, pakai perlambatan kayak gini juga tapi dia kayak ngestak gitu. Nah, jadi bagusnya di sini kita bisa pakai grafik yang ini kan, grafik yang kiri ini kan udah perlambatan. Jadi buat yang bagian sebelah kanan ini kan masukin bagian yang masuk. Oke, kayak gini juga bisa. Masih ngestak guys ya. Oh ya, pakai garis lurus aja berarti ya. Pakai garis lurus aja guys kayak gini, dan ini masuk. Terus ini garis lurus ya. Bagian kiri kita ganti garis lurus aja guys. Gua lupa grafik cok. Masih, ya udahlah, nggak usah kasih grafik dah. Gua lupa grafiknya cok. Lagian bagusan ini ya, hapus tambah guys. Lupa gua. Nah, kayak gini aja udah jadi nih ya. Gitu guys, ini tinggal tambahin JJ tipis aja ya. Buat rumusnya bisa pakai rumus yang gua kasih tadi atau pakai rumus kalian sendiri dah. Nah, di sini udah gua bilang tadi kalau walaupun ada grafiknya bisa kalian tambahin JJ tipis lagi guys ya. Kayak gini. Sebenarnya buat yang di Youku ini ya, yang ini Youku ini dia nggak double kayak gini, tapi dia pakai yang udah gue bilang tadi, pakai efek untuk JJ tipisnya. Jadi untuk fotonya itu tetap untuk zoom out doang, dan JJ tipisnya dia pakai efek slow zoom gitu ya.
Nah, oke guys, di sini langkah selanjutnya kita bakal penerapan untuk efek ya guys ya. Di sini udah seperti yang kalian lihat di bit 5 ke 6 ya. Bentar, ini BTW pakai cermin kagak sih dia, Cok? Oh, kagak ya. Dia cuma ngezoom doang gini ya. Tuh ya. Nah, terus di sini dia cuma mungkin di sini guys ya, kita fokus ke foto yang ketiga yang di setar. Kita mulai ngezoom tadi di sini ya. Ini buat JJ tipsnya kalian tambahin sendiri guys ya. Soalnya kalau mau gua praktekin di sini itu lama, dan udah gua praktekin juga kan caranya tadi gimana ya kayak gitu guys. Soalnya udah sering banget gua ngasih cara ya. Tapi di sini BTW Nuansa Club itu ini ya guys. Apa namanya? Pro gitu ya. Jadi buat CapCut yang sekarang itu mungkin ke Club Mood Nuansa Club gini coy. Nah, namanya sekarang itu Club Mood gitu ya. Itu nama yang sekarang dari Nuansa Club jadi Club Mood. Kalau kalian masih Nuansa Club ya kan jadi Nuansa Club gitu. Terus untuk kecepatan kan bikin filter kecepatan 0 gitu ya. Objeknya kan pilih yang sama aja. Terus kita salin dan kita ganti dengan efek yang ada di menu lensa guys, ataupun yang cari aja menu mirror atau cermin gitu ya. Dan kita perpanjang aja sampai di sini ya, sampai di bit yang terakhir. Nah, di antara jadinya kayak gini guys. Bentar, ini foto ininya menutupi banget ya. Begini. Jadi kalian nggak bisa lihat hasilnya gitu. Nah, gini guys. Bentar, ini objek pilih yang semua. Oh, ini. Loh, kocak. Oh, kayak gini anjing. Nah, kayak gini guys ya dia tuh. Kok kagak gini sih, Cok? Nah, gitu guys ya. Jadi buat objek kita tetap pilih yang semua video ya. Nah, gini guys ya. Jadi untuk Nuansa Clubnya itu dari bit 3 titik bit ya, dari bit yang ke 6, 7 ke 8. Soalnya ini kan bit pertamanya ya. Itu, dan cerminnya pun sama, dimulai dari bit yang ke 6 gitu sampai akhir. Nah, di sini kan dia ada memasuk gitu ya. Itu sebenarnya caranya juga gampang ya guys, caranya itu ya. Itu kalian bisa gunain efek ya. Enaknya kalian gunain efek, tapi BTW pro lagi yo. Efek Ria kan pro guys. Jadi ini ya. Pro lagi nih guys. Tapi no problem ya. Nah, dia kita agak lebihin sedikit, soalnya dia kan dari sini ngeteknya tuh ya. Ya dari sini ya, di bit yang ke 9 sorry, ini kan 12 ya, ini 12, ini 11, ini bit 10. Dari bit yang ke 10 nya guys. Pokoknya ini kan hitung aja dari belakang ya biar kalian nggak pusing. Ini bit 1, ini bit 2, ini bit 3. Nah, efeknya itu di tengah-tengahnya sini guys. Lebih dari bit ini pokoknya. Terus buat objeknya kalian pilih yang semua video. Kenapa bang harus dilebihin? Karena kita bakal pakai untuk ada setarnya gitu, nggak langsung tiba-tiba memantau tuh enggak ya, ada setarnya gitu. Pertajam, kabur kan bikin 0, ukuran kalian bikin 0 juga, terus kecepatan bikin 0, intensitas bikin 0, dan putar bikin 0 ya. Nah, terus di sini di lurusan bitnya kalian tambahin keyframe dan atur intensitas menjadi 100. Terus di tengah di sini juga di lurusan bit tambahin keyframe. Yang terakhir tambahin keyframe juga. Lalu kalian pergi ke tengah, tambahin keyframe dan bikin 0. Terus pergi ke tengah, tambah keyframe, intensitas bikin 0. Lalu buat yang di awal sini kan bisa masukin yang perlambatan keluar. Terus yang di sini kan bisa masukin yang perlambatan keluar dan masuk. Kayaknya itu grafiknya. Ini bentar, gua mau nyoba grafik baru. Bentar, kayak gini cocok nggak ya?
ya, cocok ya. Udah gitu aja ya. Nah, oke. Nah, di sini langkah selanjutnya apa lagi ya di sini ya? Ini tinggal menambah gigi tipis sih. Ya udah itu doang sih guys buat efeknya guys. Terus buat airan ya kita tinggal tambahin aja airan gitu. Untuk gigi tipis udah gua bilang tadi ya, kalian tambahin aja sendiri ya, soalnya nggak mungkin kan sebanyak enggak itu gua praktekin untuk gigi tipisnya gitu. Nah di sini kita bakal cari aja dulu guys untuk akhiran yang udah gua punya gitu. Kalau kalian pengen mentahan akhiran kayak mentahan apa gitu, kayak mentahan kayak gini ya, itu bisa banget untuk masuk grup gua gitu ya. Tinggal masuk aja, ntar bakal gua konfirmasi guys. BTW mana ya? Kok gua lupa tempatnya gitu. Halo, kemana ini? Oh baby, baby kemana kamu baby? Baby lu kemana gitu kan? Kemana ya cok? The buset kemana anjir. Ya Allah, makin kocak ini. Giliran kagak gua cari nemu. Udah ini guys, airan yang gua pakai guys. Nah terus di sini kita bisa pasin kayak gini aja guys ya. Nah ini kan awal dari airannya ya kan, awal dari airannya kita kasih di tengah-tengah di antara bit gitu ya, nggak pas lurusannya kagak gitu. Kita perbesar aja, terus kita tambahin keyframe di awal, di lurusan bit tambahin, dan kita pergi ke keyframe awal, pergi ke menu splits dan keluar, dan kita atur opasitasnya menjadi 0, checklist ya. Nah jadi dia kayak gini guys, gitu ya. Oke lah. Terus langkah selanjutnya di sini bentar, di sini biar ini ya, biar cermin objek kita pilih yang video aja ya, jadi dia tetap bagus ya. Nah gitu ya, tetap ya bagus. Terus gini kita pasin aja untuk soundnya dengan airan kita gitu. Nah terus ini yang ini jadi udah fix sama nih guys. Ini awalnya tinggal kita kasih ini aja guys, kasih animasi aja guys, yang udah masuk aja, atau di 0,1 aja kayaknya ya, di 0,1. Nah gini guys ya. Terus ini kalau kalian mau nanya ini buat intronya gimana bang ya, di sini bakal gue coba kayak gini, tambahin keyframe aja di awal dan di akhir dan di sini guys. Nah terus kita bisa atur di fitur dasar, kita atur di posisi itu di -3. Keyframe ini kita atur di +3 dan ini di -3 gitu. Terus kita bisa masukin grafik ya. Di sini buat grafiknya apa ya? Mungkin pemantulan 3 gitu ya. Dan di sini juga pemantulan 3 guys. Terus kita bakal gunain efek riak ya, gini, dan kita bisa sesuaikan ukuran pertajam 0, intensitas kita pakai di 40 ya. Wih 40 cok. Terus buat intensitas kita bisa atur di 12 dan butanya kita bikin 0 guys. Nah boleh gitu ya. Kalau kamu merasa kayak intensitasnya ini kegedean ya tinggal dikecilin lagi gitu guys ya. Di 10 juga bisa gitu ya. Oke. Jadi itu aja guys untuk tutorial hari ini. Selamat mencoba dan semoga kalian paham dengan tutorial hari ini. Oke, di sini gue ucapin thank you banget sebagai SAR ke kalian udah nonton video gue sampai habis. Oke, di sini gue SAR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye. Woi, kontol.